Yang terhormat Ketua Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Republik Indonesia, yang terhormat seluruh pengurus Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Republik Indonesia, Ketua DPP Unit Pelaksana di Kementerian Agama RI, Ketua DPP PPKM se-Indonesia, Ketua DPP Kamil se-Indonesia, Ketua DPP Kemenang Kabupaten Kota, Ketua DPP PPP Asrama Haji, Ketua DPP PPP Asrama Haji, Ketua DPP Balai Diklat Keagamaan dan Balai Litbang Agama se-Indonesia. Yang terhormat dan saya takdim Bapak Dr. Kiai Haji Aswarul Am MAG, hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena limpahan rahmat dan curahan nikmatnya, kita semua dapat hadir dan mengikuti kegiatan webinar ini. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita semua serta keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang beragama Islam, sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang mengikuti sunnah beliau. Semoga kita mendapat syafaat beliau di akhir zaman. Amin. Ibu Ketua Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama yang saya hormati, atas nama Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama RI, kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh peserta webinar ini, dan hari ini diikuti 543, khususnya kepada Ibu Nasihat. Juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar ini. Juga terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Penceramah yang berkenan memberikan tausiah dan doa-doa keagamaan. Mohon izin, perkenankan kami menyampaikan laporan kegiatan sebagai berikut. Pertama, kegiatan webinar Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan kegiatan yang memiliki makna penting dalam menjalin tali silaturahmi meski dalam format virtual, dan insya Allah akan membawa manfaat bagi para peserta dalam mempererat ukhuwah ikatan persaudaraan dan memperluas wawasan pengetahuan yang bermanfaat bagi orang-orang Islam moral keagamaan serta keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang nanti akan disampaikan oleh penceramah. Kedua, kegiatan ini diikuti oleh jajaran pengurus Dharma Wanita se-Indonesia melalui pusat sampai daerah, yakni seluruh pengurus Dharma Wanita Persatuan Kemenang RI, Ketua Dharma Wanita Persatuan Manggil Kemenang se-Indonesia, Ketua Dharma Wanita Persatuan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri se-Indonesia, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kemenang Kabupaten Kota se-Indonesia, Ketua Dharma Wanita Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji se-Indonesia, Ketua Dharma Wanita Persatuan Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan se-Indonesia, dan Ketua Balai Penelitian Keagamaan se-Indonesia. Keikutsertaan para pengurus tentu merupakan sebuah penghormatan dan penghargaan kepada kami, dan sudah tentu akan dapat menambah energi untuk kami dalam menggerakkan program kegiatan
yang dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh anggota, dan tentu juga mudah-mudahan dapat memicu semangat pengurus dan wanita persatuan untuk mengembangkan dan meningkatkan program dan wanita persatuan ke depan. Yang ketiga, saya mengharapkan dan semoga harapan ini juga diharapkan oleh para pengurus semua, bahwa ke depan Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama harus mempunyai kegiatan dan program yang betul-betul kuat, produktif, inovatif, serta bermanfaat bagi anggota masing-masing, yang tidak hanya sekedar Dharma Wanita Persatuan itu ada saja, tetapi eksistensinya harus memberikan kontribusi besar terhadap anggota dan institusi kita, serta memiliki karya nyata yang dirasakan bersama oleh para anggota dan oleh masyarakat luas. Yang keempat, kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan webinar ini ada kekurangan, kesalahan, dan ketidaknyamanan ibu-ibu semua. Terakhir, pada saatnya nanti kami mohon berkenan Ibu Ketua Penasihat dan Wanita Persatuan Ibu Hajah Ani Sulistiawati Fahru Razi untuk menyampaikan amanat dan arti kepada kita semua, dan kepada Bapak Dr. Haji Asrul MAQ kami mohon untuk menyampaikan siraman rohani dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW beserta doa berikut. Demikian laporan kami. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata salah ucap kami dalam kehidupan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita ikuti sambutan dan arahan penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama yang terhormat Ibu Hajah Ani Sulistiawati Fahru Razi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dan seluruh ibu-ibu dan wanita se-Indonesia yang saya cintai. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia dan nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua pada hari ini. Kita berjumpa secara virtual dalam rangka silaturahim dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi terakhir dan Nabi seluruh umat Islam seluruh dunia. Ibu kita yang berbahagia, melalui menonton peringatan Maulid Nabi ini, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meningkatkan semangat kebersamaan dan lebih kerukunan dan kedamaian di antara kita umat Islam, pada khususnya dan seluruh umat antar agama pada umumnya. Kita tahu bahwa Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak umatnya, karena Allah merupakan kunci pokok bagi bagaimana kehidupan umat manusia. Ibaratnya, jika suatu masyarakat berakhlak baik, maka akan baik tata kehidupannya, dan sebaliknya, suatu kaum akhlaknya buruk, maka seluruh kehidupannya akan hancur. Nabi Muhammad terkenal dengan 4 sifat baiknya, yaitu 1. Sidik atau jujur adalah sikap menyatakan sesuatu sesuai dengan fakta.
Dua, amanah dapat dipercaya. Amanah atau dapat dipercaya. Amanah merupakan sikap yang dapat dipercaya. Tiga, tablik atau selalu menyampaikan kebenaran. Keempat, fatonah atau cerdas. Ibu-ibu yang saya sayangi, dari sifat Rasul yang dapat kita ambil pelajarannya adalah Nabi memposisikan diri sebagai pribadi yang jujur, amanah, cerdas, dan selalu menyampaikan kebenaran yang dimulai dari diri sendiri yang kemudian dicontoh oleh orang lain dan ada di sekitarnya. Maka dari itu, marilah kita dalam momen Maulid Nabi ini mulai memposisikan diri sebagai penggerak tauladan bagi sekitar untuk menjadi pribadi yang jujur, amanah, cerdas, dan selalu menyampaikan kebenaran dalam keadaan apapun. Kita mulai dari dharma wanita kebanyak yang tercinta ini untuk bergerak bersama menjadi contoh perubahan dharma wanita yang lainnya. Akhirnya ada sebuah tampil, saya bacakan ya. Bensin membeli Pertamax habis di dalam Supiana. Mari bergerak bersama DWP Kemenak untuk menjadi contoh tauladan sifat Nabi yang jujur, amanah, abdi dan fatonah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratil mukarramat, para ibu nyai dan juga bapak-bapaknya yang ikut menemani, lebih khusus penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Republik Indonesia, Ibu Haja Ani Sulistiawati Fahru Razi, serta seluruh keluarga besar DWP Persatuan Kementerian Agama. Yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Republik Indonesia, Ibu Haja Farehah Nizar Ali, beserta seluruh Dewan Pengurus DWP di Kementerian Agama, Kantor Pusat, Ketua DWP seluruh Indonesia, DWP unit pelaksana di Kementerian Agama, kemudian DWP PTKN, PTKIN, dan juga PTKN yang lain se-Indonesia, baik yang menjabat rektor maupun yang istri rektor. Ada beberapa rektor yang sekaligus juga Dharma Wanita, berarti ada Dharma prianya ini ya. Suaminya rektor dan juga istrinya rektor. Ketua DWP Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi se-Indonesia, Ketua DWP Kantor Kemenak Kabupaten Kota se-Indonesia, termasuk kabupaten kota kelahiran saya. Tadi sempat melihat ada dari Nganjuk, nih dari kelahiran saya, meskipun saya belum kenal tadi siapa. Kemudian Ketua DWP UPT Haji se-Indonesia dan juga DWP Balai Diklat Keagamaan se-Indonesia. Hadirin hadirat rahimakumullah. Terima kasih, pertama-tama saya diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahim, bermuajahah dengan ibu-ibu hebat, ibu-ibu yang berada di balik sukses suami.
saya meyakini betul bahwa di balik kesuksesan laki-laki ada perempuan yang hebat dan ada doa yang tulus yang dipanjatkan, ada air mata keikhlasan yang dialirkan di tengah keheningan malam bermunajat, kemudian bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan seluruh laki-laki, seluruh suami. Begitu saya ditelepon oleh Pak Sekjen, Pak Nizar, untuk bisa bersama-sama silaturahim dengan ibu-ibu DWP, saya jawab iya saja. Sebelum saya melihat jadwal, sekalipun jadwal ternyata ada, saya tetap bilang iya karena ini bagian dari silaturahim. Makanya hari ini saya juga berada di luar Jakarta, menjalankan tugas untuk menyiapkan materi final Munas Majelis Ulama Indonesia ya. Ini saya tinggal bentar. Kalau saya ingat betul, saya minta jadi seperti ini juga berkat perempuan-perempuan hebat, terutama ibu ya, dan itu sejalan dengan petunjuk dan juga tuntunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ibu memiliki kemampuan untuk mendrive, bahkan menentukan abang ijunya kita. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Setiap kita terlahir memiliki potensi kebaikan yang setara di tengah warna-warni potensi yang beragam. Tetapi potensi itu bisa aktual atau tidak, bisa mengantarkannya menjadi orang sukses atau gagal, itu di tangan al-abawan, di tangan kedua orang tua. Dan kedua orang tua yang memiliki mandat utama di dalam membuat cetak biru potensi hingga menjadi aktual itu adalah ibu. Dengan segala keutamaan yang kemudian disematkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan orang yang paling layak dihormati itu ibu menduduki grade ke lebih tinggi 4 tingkat. Lebih tinggi 4 tingkat ini tanpa maksud berbela-bela ya. Biasanya kalau pengajian itu siapa yang dihormati? Ibumu, baru bapakmu, berarti ibunya 4. Tanpa harus berbela seperti itu. Tetapi pada hakikatnya kita diberikan petunjuk oleh baginda Rasulullah SAW soal derajat keutamaan kita. Artinya kita, kodrat kita memiliki keutamaan. Cuma pada saat yang sama, keutamaan itu bisa jadi mendatangkan manfaat di dalam kehidupan keluarga, kehidupan karir profesional, baik anak, istri, suami, kemudian keluarga, tergantung bagaimana kita menjalankan amanah sesuai dengan kodrat yang utama itu. Ibarat pisau, Allah dan juga baginda Rasulullah menginfokan dengan segala keutamaan yang diberikan kepada kaum ibu. Ini kita diberikan pisau yang sangat tajam yang memiliki keutamaan-keutamaan. Nah, di tangan orang yang baik, pisau yang tajam tadi bisa optimal bermanfaat untuk kepentingan pekerjaan profesional yang menghasilkan kilauan emas, yang menghasilkan jutaan keberkahan. Tetapi di tangan orang yang tidak hati-hati, pisau itu bisa membunuh orang, menyebabkan tindak kriminalitas. Demikian juga ketika mandat yang diberikan oleh kaum ibu dengan segala keutamaan yang disifatkan oleh baginda Rasulullah SAW, mulai dari sifat soal keutamaan 4 grade di atas rata-rata orang laki-laki, kemudian keutamaan di bawah telapak kakinya ada surga. Halo? Ya, balik.
Oke. Di bawah telapak kakinya ada surga. Kemudian juga ada keutamaan yang disifatkan oleh baginda Rasulullah, an-nisa'u imadul bilad, perempuan itu sebagai tiangnya negara, serta berbagai privilege kekhususan yang disematkan kepada kaum perempuan. Tetapi di dalam keutamaan itu ada amanah, di dalam keutamaan itu ada mas'uliyah. Ketika tidak digunakan secara baik, sabdanya itu bisa menghancurkan orang. Makanya hati-hati di dalam level keluarga. Kalau mendoakan anak, mendoakan yang baik-baik. Jangan keluar kata kasar, apalagi umpatan kemudian sumpah serapah ketika anak kita membuat kejengkelan kepada kita, ketika suami kita terdapat kesalahpahaman dengan kita. Karena mulut yang keluar dari ibu adalah doa, dan doa ibu mustajab. Nah, kayak ceritanya ibunda dari Syekh As-Sudais, pada saat Sudais kecil, dia tidak mau sekolah, kemudian gergetin, kira-kira bahasa Jawanya, gergetin gitu, membuat tidak enak hati. Tetapi kalau itu diambil hati, justru merugikan di dalam proses tarbiyah ta'dib. Maka di tengah kondisi gergetan itu, ibunda tetap terkontrol emosinya, dan dia tetap menggunakan bahasa kalbu dan juga bahasa akal. Kalau kamu nakal terus, kalau setelah saya doakan kamu jadi imam Masjidil Haram. Dan alhamdulillah doa di dalam kondisi gergetan tadi, tetapi doanya dari hati dan juga dari akal, dalam waktu tidak lebih dari 20 tahun doa itu terkabul, dan akhirnya Syekh Abdurrahman As-Sudais benar-benar menjadi imam Masjidil Haram. Maka apa yang keluar dari ibu adalah doa yang mujarab dengan kekhususan dan juga keunggulan yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW. Sifat-sifat yang dimiliki dengan berbagai preferensi, dengan berbagai kekhususan, itu harus dijaga secara baik, dan potensi itu perlu dilatih. Termasuk di dalamnya adalah di dalam membangun relasi sosial dalam kedudukan dan juga fungsi kita masing-masing. Dalam momentum zikra Maulid Rasulullah SAW pada siang hari ini, setidaknya ada dua tujuan yang hendak kita peroleh dari zikra Maulid Rasul, peringatan Maulid baginda Rasulullah SAW. Yang pertama adalah ekspresi kecintaan kita pada baginda Rasulullah SAW. Karena pada hakikatnya kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan bagian dari realisasi dari komitmen keimanan kita kepada Rasulullah SAW. Bagian dari ketaatan kita kepada Allah dan juga Rasulnya. Nah, dan ini secara eksplisit diterangkan bahwa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menunjukkan ekspresi kecintaan kita kepadaku, kata baginda Rasul, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Nah, kecintaan itu ditampakkan dalam hal apa? Kecintaan kepada zat baginda Rasulullah SAW, penghormatan kepada beliau, penghormatan kepada zuriyah beliau, dan juga ahya sunnah Rasulullah SAW. Di dalam hadis Imam At-Tirmidzi ditegaskan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang hidupkan sunnahku, maka dia telah mencintaiku. Nah,
Dalam konteks kontemporer hari ini, pada saat ada ekspresi yang mengganggu kehormatan dan juga kemuliaan baginda Rasulullah SAW, maka kita setiap muslim sebagai ekspresi kecintaan kita kepada baginda Rasulullah, ekspresi dari keimanan kita kepada Nabi, maka kita juga harus mengingkarinya. Ingkar mungkar bagian dari kewajiban. Mengingkari setiap aktivitas yang menodai kesucian baginda Rasulullah SAW itu bagian tak terpisahkan dari keimanan. Tetapi di dalam pelaksanaannya tentu harus juga mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW tanpa ifrat dan juga tanpa tafrid. Nggak boleh hulu di dalam beragama, nggak boleh berlebihan. Bahwa kemudian salah satu ekspresi kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW adalah mengingatkan setiap orang atau elemen masyarakat yang menghina, menodai kesucian baginda Rasulullah SAW, maka itu harus ditempuh. Nah, kasus di Perancis bisa jadi secara eksplisit tidak ada redaksi yang menyatakan Rasulullah terhinakan atau terendahkan dari presiden. Tetapi presiden Macron dalam hal ini memberikan ruang bagi orang untuk menghina dan menistakan kemuliaan baginda Rasulullah SAW. Maka di dalam posisi yang seperti ini kedudukannya sama, karena dia pada hakikatnya telah di dalam posisi, kalau di dalam kaidah hukum, kaidah usul fikih ada an-nahyu 'ani syai'in nahyun an masaili, melarang untuk tindakan yang menistakan kemuliaan baginda Rasulullah SAW itu juga melarang seluruh sarana yang menyebabkan terjadinya penghinaan dan juga perendahan martabat baginda Rasulullah SAW. Nah, kapasitas kita, nah terutama ini ibu-ibu nih penggemar tas-tas branded gitu. Nah, ketika Anda komitmen dan juga ajakan untuk tidak bermuamalah dengan Prancis di dalam koridor wasilah untuk kepentingan mengingatkan atas tindak kemungkaran yang dilakukan atau tindak diam atas tindak kemungkaran, maka ini bagian dari hal yang bersifat syar'i, bagian dari hal yang menjadi rangkaian di dalam penghormatan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah Presiden Republik Indonesia sudah menyatakan secara tegas kecaman terhadap statement yang disampaikan oleh Presiden Macron ini di dalam tata hubungan internasional. Memang sudah seharusnya seperti itu. Sebelumnya ormas-ormas Islam, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Majelis Ulama, ada elemen-elemen akademisi mengkritik, mendorong agar statement yang disampaikan oleh Macron yang bernuansa kepada perendahan kemuliaan baginda Rasulullah SAW harus dihentikan dan juga diminta permohonan maaf. Bagaimana kontribusi kita sebagai ekspresi kecintaan kita pada baginda Rasulullah? Kalau itu sebagai sarana untuk mengingatkan akan pentingnya penghormatan kepada baginda Rasulullah, maka sarana itu bisa jadi wajib. Bil wasaili hukmul maqasid, atau ma yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Artinya kita bisa menghindari produk-produk yang bisa jadi kemudian itu menjadi salah satu langkah dan juga kontribusi kita untuk mengingatkan setiap orang agar tidak berani-berani menghina dan juga merendahkan baginda Rasulullah SAW. Coba sekarang dilihat tasnya
Ada nggak tas Dior di rumah kita? Atau pas kita lagi belanja, kita tengok-tengok Louis Vuitton, kemudian apalagi Chanel. Nah, kalau kita berbincang kepada staf kita ya senang-senang juga. Tapi biasanya ini para pejabatnya ini, tasnya Chanel, kemudian Saint Laurent, kemudian make upnya L'Oreal, kosmetik Garnier ya, kemudian make up Forever, itu luar biasa. Nah, itu kita pastikan dulu adalah soal komitmen kita akan kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian di dalam konteks muamalah memperhatikan dan juga mempertimbangkan aspek kehalalan. Nah, sebelum kita berbincang soal merek, kita berbincang soal kebolehan dan juga kehalalan. Boleh nggak materialnya? Kita pakai tas Chanel, kulitnya dari apa? Nah, di dalam konteks keagamaan dan juga ekspresi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada baginda Rasulullah SAW, manfaat dan tujuan yang kedua adalah uswah atau keteladanan. Meneladani baginda Rasulullah SAW. Nggak cukup dengan cinta kalau tanpa keteladanan dan juga ketaatan. Cinta tanpa ketaatan adalah kepalsuan. Nah, makanya kalau ada seseorang mengekspresikan cinta tanpa ada ketaatan, itu cintanya palsu. Kalau ada orang staf menyatakan cinta tapi nggak taat, nggak patuh, itu palsu. Atau sebaliknya dia cinta tetapi membiarkan kita di dalam berbuat kesalahan, itu juga cintanya palsu. Kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW itu adalah dengan uswah, dengan keteladannya dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Jadi man ahibun nabi wafat ahabani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia benar menunjukkan ekspresi kecintaan kepadaku. Dan salah satu sunnah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam konteks kehidupan kita adalah keteladanan di dalam hubungan rumah tangga. Lanjut lagi, ini riwayat Dharma Wanita para sahabat. Jadi ini ketua dewan pembinanya, kira-kira begitu. Ketua Dewan Pembina Dharma Wanita, riwayat dari Sayyidah Aisyah, istri baginda Rasulullah SAW. An Aisyah radhiyallahu anha qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Nah, ini riwayat dari Dharma Wanita, istri tersayang dari baginda Rasulullah SAW, menyampaikan kepada kita satu hadis. Rasulullah bersabda, sebaik-baik Dharma Wanita itu adalah sebaik-baik Dharma Wanita yang ngurusin keluarganya. Kan hebat nih kan. Sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik kalian di dalam lingkungan keluarganya. Wa ana, kata baginda Rasulullah SAW, khairukum li ahli. Saya adalah orang yang terbaik di dalam hubungan keluarga. Maka contohlah saya, karena baginda Rasulullah SAW. Nah, apa yang dicontohkan di dalam konteks kehidupan rumah tangga dan juga kehidupan profesional? Rasulullah menikah pertama dengan Sayyidah Khadijah al-Kubra, Quraisy, perempuan yang dijamin masuk surga. Tetapi pada saat itu relasi yang terbangun antara Muhammad muda usia 25 tahun dengan Khadijah al-Kubra usia 40 tahun, hubungannya adalah hubungan equal, baik di dalam konteks hubungan sosial, hubungan ekonomi maupun hubungan kekeluargaan. Tidak saling mensubordinasi antara satu dengan yang lain. Sebelum menikah, beliau adalah mitra bisnis.
kongsi dagang. Jadi kongsi dagang baginda Rasulullah SAW memiliki skills yang memang sudah terasa puluhan tahun sebelumnya, usia 10, 12, bahkan usia 12 tahun baginda Rasulullah SAW sudah melakukan ekspedisi dagang ke luar negeri. Kemudian usia 25 tahun puncak karir menjadi miliarder, menjadi entrepreneur, young entrepreneur, pelaku usaha, mungkin sekarang startup yang masuk kategori unicorn, bukan hanya unicorn tapi sudah sampai dekakorn. Dan salah satu indikasinya pada saat baginda Rasulullah SAW pemuda usia 25 tahun, beliau meminang Sayyidah Khadijah Al-Kubra dengan mahar berapa, Bu? Maharnya berapa, Bu? Dapat hadiah nih nanti. Ini sejumlah 550 orang yang tergabung. Mahar baginda Rasulullah SAW kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra pada saat pernikahannya diberikan berapa, Bu? Maharnya? Seperangkat alat sholat. Murah amat ya, seperangkat alat sholat. Bukan seperangkat alat sholat ditambah tasbih serta uang 1 juta di figura, enggak. Tetapi mas kawinnya Al-Quswa 100 ekor unta terbaik. Al-Quswa 100 ekor unta terbaik. Mana ada pemuda sekarang mas kawinnya seperti itu? Itu cermin kelas ekonomi baginda Rasulullah SAW. 100 ekor unta, dan unta waktu itu kendaraan utama. Kalau kendaraan yang biasa-biasa sekelas Avanza atau agak sedikit naik kendaraannya Bu Kakamil atau Kang Depak itu Innova ya. Innova itu mungkin sekelas Bigol, sekelas Cordel lah ya. Kemudian ada naik dikit itu kuda, kemudian unta itu kelas yang tinggi, kelas aristokrat. Kalau itu setara sekarang ya setara mobil dinas Pak Menteri lah ya, atau mobil dinasnya Pak Dirjen. Mungkin di atas sedikit dari Bu Dirjen ya. 100 ekor untanya terbaik Al-Quswa. Kalau sekarang Alphard misalnya atau Velfire itu 1 miliar lah, di bawah 1 miliar ya. 1 miliar kali 100 miliar itu hanya untuk mas kawin saja. Belum lagi roti buayanya, belum lagi seserahannya. 100 ekor unta. Ini menunjukkan betapa baginda Rasulullah SAW di dalam membangun hubungan keluarga prinsipnya equal. Kadang orang mislead menyatakan karena Sayyidah Khadijah kaya, kemudian karena kekayaan dinikahi, apalah. Rasulullah SAW sudah kaya waktu itu. Nah, Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita di dalam konteks keteladanan kita. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik di dalam hubungan keluarga. Percuma kalau sukses di dalam hubungan profesional tetapi dia gagal di dalam keluarga. Berarti dia tidak memenuhi kualifikasi umat terbaik yang disinyalir dan juga diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Karena pada hakikatnya sebaik kalian itu adalah orang yang paling baik di dalam hubungan rumah tangga, hubungan keluarga. Karena pada hakikatnya di dalam bangunan keluarga itu adalah sekolah kepemimpinan yang pertama sebelum masuk kepada sekolah kepemimpinan yang bersifat publik. Domain domestik, domain rumah tangga itu adalah entitas terkecil dari komunitas masyarakat yang besar. Ketika dia sukses di dalam lingkungannya, membangun pola relasi yang proporsional, menjalankan tugas tanggung jawabnya secara baik, maka dia punya modal sosial untuk masuk kepada
jenjang kepemimpinan yang bersifat publik. Makanya Bu Dewan Penasehat dan juga Bu Ketua DWP yang efektif untuk berdiplomasi urusan kantor di rumah tangga, bisa kan? Bagian dari screening, promosi dan juga demosi itu lihat rekor di dalam riwayat kekeluargaan. Dan itu sunnah bagi Rasulullah SAW. Dan ketemu logikanya. Karena pada hakikatnya setiap individu kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Kita sebagai individu aja ini kita sebagai pemimpin yang akan diminta pertanggungjawabannya. Pemimpin siapa? Pemimpin diri. Kemudian koordinasi antara akal, nafsu dan juga hati. Pemimpin yang hebat yang menjadikan akal sebagai pemandu dan juga nafsu menjadi terpandunya. Kalau seseorang dipandu oleh akal, dia akan menjadi sayyid. Tetapi kalau seseorang dipandu oleh nafsunya, dia akan menjadi abd, menjadi hamba, diperbudak oleh nafsu. Nah, itu soal kepemimpinan. Masuk kepada kepemimpinan dalam rumah tangga, setiap individu kita tadi menjelma menjadi wal rajulu, wal mar'atu, wal khadimu. Suami sebagai pemimpin, fi baitihi, fi ahlihi, di dalam keluarganya, dan ada tanggung jawab. Tanggung jawab untuk memberikan pembimbingan secara baik, tanggung jawab untuk mengkomunikasikan. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun 'an ra'iyati. Tetapi perempuan, istri, ibu juga jadi pemimpin kepala rumah tangganya. Kalau suami kepala keluarganya, perempuan kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga lebih menentukan. Sama halnya kalau di dalam relasi sahabat, riwayat hadis Aisyah, sekalipun beliau istri baginda Rasulullah SAW, tetapi dari sisi jumlah periwayatannya masih lebih banyak ajudan beliau, yaitu sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, demikian juga di dalam konteks relasi keseharian kita sebagai kepala rumah tangga, ibu-ibu. Tetapi bisa jadi kemudian sungguh pun kita punya suami, relasinya bisa jadi nanti lebih banyak dengan orang kantor, kemudian dengan ajudan, begitu biasa. Nggak perlu jelas, kira-kira begitu. Nggak perlu kecemburuan yang kemudian menyebabkan konflik. Karena di dalam kepemimpinan kita menjalankan fungsi kehidupan rumah tangga, ada tanggung jawab. Tanggung jawab untuk memastikan hubungan harmoni, memastikan keluarga sakinah, mawaddah warahmah dengan yang tadi yang saya sebutkan di awal, 4 derajat lebih tinggi di atas laki-laki. Kemudian posisi strategis karena di telapaknya ibu ada surga. Kemudian ibu berkedudukan sangat sentral di dalam bangunan negara karena menjadi tiangnya. Misal Ulaimatul bilang, kemudian al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Maka di dalam konteks hubungan relasional antara khairukum li ahli dengan keterangan hadis yang lain khairukum anfa'ukum linnas, sebaik kalian yang mampu memberikan kemanfaatan bagi publik. Maka ketika kita diberikan amanah sebagai pejabat publik, dia berikan amanah sebagai pendamping pejabat publik, maka dibutuhkan sifat yang berikutnya adalah sifat keadilan. Nah, kalau udah masuk keadilan ini biasanya ibu deg-degan. Harus mampu berbuat adil. Karena itu yang diteladankan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, itu yang ngumpul kelihatan nih, ada yang berbisik-bisik. Ini pasti nih, Pak Ustaz Menteri mau ngomong soal poligami, soal keadilan syaratnya. Karena itu yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW.
Menikah harus dengan adil. Kalau adil boleh nikah lebih dari satu, sifatnya adil. Tapi saya nggak ngomong gitu, karena nanti bisa menimbulkan keributan, Ibu-ibu yang saya hormati, apa makna keadilan di dalam menjalankan fungsi-fungsi kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai kepala keluarga, sebagai individu kita, sebagai pemimpin, dan juga sebagai pemimpin di kantor, pemimpin di perusahaan, pemimpin di sekolahan, pemimpin di unit-unit kita. Kalau kita tidak bisa berbuat adil, seringkali overlap. Nah, ini yang seringkali menjadi biang masalah. Hakikat keadilan itu al-adlu wa syai'i fi mahallihi. Keadilan itu adalah meletakkan sesuatu pada proporsinya. Orang adil itu tahu kapan dan di mana dia mau apa. Jadi kulli maqamin maqal. Setiap tempat ada tema pembicaraan yang bersifat spesifik sesuai dengan ruang dan waktu. Jangan sampai kemudian ketika kita ketemu dengan ibu-ibu arisan, kita ngomongin soal merek-merek tas, padahal ibu-ibu arisannya adalah ibu-ibu arisan di komplek yang biasa-biasa saja. Itu enggak makomnya untuk makol seperti itu. Atau sebaliknya dalam konteks BWP, kita acara kantor ngomongin keluarga, keluh kesah urusan keluarga, yang akhirnya kemudian terjadi overlap. Urusan kantor dibawa keluarga, urusan keluarga dibawa ke kantor. Apalagi kemudian menyelesaikan urusan kantor dengan pendekatan kekeluargaan. Itu yang seringkali menjadi biang masalah, karena sifat keadilan yang dituntunkan oleh baginda Rasulullah SAW itu tidak kita teladani. Kadang-kala yang menyebabkan masalah orang staf-staf kita atau yang bekerja di luar rumah, ketika ada masalah di kantor dibawa ke rumah, akhirnya orang rumah seisinya ikut juga terkena dampak masalahnya. Sebaliknya, urusan rumah yang belum tuntas dibawa ke kantor, yang akhirnya berdampak di dalam kinerja. Semua dimarahin hanya karena persoalan dia dimintai belanja istri belum terrealisasi, dimintain tas channel bingung, belum keluar tukiknya. Tas channel lagi ya. Kalau tas channel ini yang minta ya DWP kepala kantor Kemenak lah. Kalau Louis Vuitton kepala Kakanwil ya, kepala kantor wilayah. Nah, ketika terjadi overlap tadi, seringkali jadi masalah. Makanya menjadi penting untuk terus dilakukan upgrading dan juga dilakukan proses pengingatan bagaimana menjaga posisi masing-masing kita sebagai pemimpin tadi secara proporsional dan juga profesional. Jangan sampai kemudian karena kesibukan kita di dalam bekerja kantor melupakan juga tanggung jawab kita sebagai anggota keluarga. Kan kita kerja juga untuk kepentingan keluarga, tetapi jangan juga over. Karena ini memenuhi tuntutan keluarga, kemudian akhirnya berdampak kepada abuse of power. Apalagi kemudian kita ngikut-ngikut yang tidak
pada tempatnya. Nah, ini yang sering kali jadi masalah. Overlap tadi itu kehilangan sifat keadilan. Padahal baginda Rasulullah SAW mengajarkan kalau kemudian kita cinta kepada baginda Rasulullah SAW yang kita ekspresikan melalui kegiatan zikir Maulidul Rasul pada kesempatan hari ini, maka kita harus meladani baginda Rasulullah SAW. Salah satu teladan beliau adalah soal keadilan. Bahkan di dalam ayat Al-Quran diterangkan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai ketidaksukaanmu terhadap seseorang menjerumuskanmu. Jadi wala yajrimannakum, dan jangan menggelincirkanmu syana'anu qaumin, kebencianmu kepada satu orang atau satu komunitas ala ta'dilu, untuk berbuat tidak adil. Oh, gara-gara itu enggak membukakan pintu mobil saya pada saat saya datang ke situ, Pak, pencet aja itu. Enggak boleh. Itu sudah abuse of power, kehilangan sifat keadilan. Keadilan terhadap diri dan juga keadilan terhadap posisi dan juga fungsi. Ini yang seringkali jadi masalah. Dan saya yakin kalau DWP Persatuan Pemenang nggak ada, yang ada di sono sana negara yang lain, Tapi ini sekedar mengingatkan kepada kita betapa kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW harus terekspresikan di dalam kata dan juga di dalam perbuatan, yang salah satunya adalah komitmen menjaga sifat keadilan tadi. Yang terakhir yang mau saya sampaikan, bagaimana menerjemahkan sifat keadilan itu di dalam konteks memberikan pendukungan kita sesama untuk mewujudkan khairukum tadi, mewujudkan hal-hal yang menjadi terbaik di keluarga, terbaik di dalam pemanfaatan kepada antar sesama, menjaga sesuai dengan proporsinya. Apalagi saat pandemi mewabah, pandemi COVID-19 mewabah, potensi terjadinya overlap itu sangat tinggi. Kalau sebelum wabah COVID-19, BFO, kemudian di rumah untuk kepentingan istirahat. Yang seringkali masalah membawa pekerjaan rumah ke kantor atau membawa pekerjaan kantor ke rumah, itu seringkali kemudian jadi masalah. Apalagi kemudian orang rumah ikut ke kantor, orang kantor ikut ke rumah, nah itu jadi masalah. Tapi sebaliknya, seringkali kemudian juga terjadi hanya karena persoalan mikirin kantor lupa rumah, atau sebaliknya hanya pengen konsen di rumah lupa kantor, nggak kantor-kantor, hanya mau ambil gaji saja. Nah, disinilah waktu syai' fi mahalihi itu jadi penting. Jangan berlaku sebaliknya, kita kantor mikirin kantor pas di rumah, atau mikirin rumah pas di kantor, atau kita membawa masalah rumah ke kantor, membawa masalah kantor ke rumah, atau orang rumah ikut ngerjain kantor, orang kantor ikut ngerjain rumah. Itu sebalik. Itu waktu syai' fi ghairi mahalihi. Nah, tetapi perlu juga ada jawaban atas masalah yang kedua. Kadang workaholic, dia gila kerja, apalagi di akhir tahun seperti ini. Kebetulan saya juga dipercaya untuk juga memperoleh amanah di kementerian ya. Jangan sampai kemudian gegara kerja dan juga pertimbangan karir kita lupa-lupa. Dan juga kita perlu menyiapkan instrumen untuk memastikan orang yang bekerja di dalam lingkungan kita itu seimbang antara dua tugas utama tadi. Tugas sebagai
abdi negara, sebagai aparatur sipil negara, dan juga tugas sebagai kepala keluarga, tugas sebagai kepala rumah tangga. Pada saat jam istirahat, kalau perlu diingatkan, ada semacam morning call untuk komunikasi dengan anak, komunikasi dengan orang tuanya, komunikasi dengan istrinya, komunikasi dengan suami. Tapi pas juga break istirahat, jangan sampai kemudian pas lagi jam kerja kita enak-enak bareng keluarga, atau sebaliknya pas jam istirahat kita enak-enak sama bukan. Nah, demikian juga di rumah perlu ada mekanisme yang dibangun atas dasar tafahum atau understanding atau kesepahaman di seluruh elemen masyarakat yang elemen anggota keluarganya. Terlebih saat work from home, di awal-awal seringkali saya dapat curhatan karena ribut. Mentang-mentang kelihatan suaminya ada di rumah, alhamdulillah suami di rumah, padahal suami di rumahnya itu adalah kerja dari rumah, itu jam kerja. Nah, awal digangguin oke, kemudian muncul masalah. Ini sama saja, nggak ada bedanya dengan di kantor. Menjadi kantor nggak kelihatan sekalian, ada di rumah nggak nyapa, diminta bantu ngasuh anak nggak pernah mau, nggak ada bedanya ini. Udah keluar aja dari rumah jadi masalah. Karena apa? Karena ada new habit tidak disertai dengan new paradigma yang baru di dalam konteks work from home. Jadi kata kuncinya adalah soal keadilan, soal proporsionalitas di dalam menjaga posisi masing-masing, kemudian saling mendukung, dan jika itu terjadi maka komitmen untuk mewujudkan khairukum li ahli wa ana khairum min ahli akan bisa terus diikhtiarkan. Dengan komitmen khairukum li ahli melalui aktivitas perbaikan dan juga pendukунgan yang diberikan oleh wanita-wanita hebat yang tergabung di dalam DPP Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama, maka akan menjadi pemicu kebangkitan pelayanan publik bagi seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Agama khususnya, dan juga mendorong percepatan mewujudkan Indonesia maju. Terima kasih, mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Kalau tadi Bu Menteri Agama pantun, saya juga pantun. Nah, buah serasih, buah mangga, terima kasih DWP buat bangga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.